Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali tiba di kota Madinah, perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Rasulullah yang pertama keluar dari lisan beliau sampaikan di hadapan seluruh masyarakat Madinah, yang Muslim, yang Yahudi, itu dengar Nabi bilang begini, afsyus salam, tebarkan salam. Oke. Wa at'imut ta'am, berikan makan, traktir orang makan. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, bangunlah sholat di pertengahan malam di saat manusia lain sedang tertidur lelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Nah, silakan minum Ustaz. Siap, bismillah. Jadi hari ini kita ini dulu cooling down, politik terus. Sekali kita agama kan. Jadi di sebelah saya ini sudah ada salah satu pendakwah milenial. Siap. Ketua ya, Founder Gerakan Baku Sayang. Founder Gerakan Baku Sayang, terus Dakwah milenial. Dakwah milenial. Siap. Wah, Ustadz Ammar Raihan. Raihan Ammar Ramadan. Oh, Raihan Ammar Ramadan. Selamat datang Ustadz. Siap. Kok tidak assalamualaikum gitu Ustadz kayak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Arif, sebetulnya Saraba Channel ini, Saraba ini saya cari-cari ternyata dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab? Ya, syaraban. Syaraban. Jadi waktu itu pedagang-pedagang Arab, tujar Arab datang ke tanah Ogi, ke tanah Bugis. Oh, tanah Bugis. Okay. Orang Bugis bikin minuman dari jahe. Disuguhkan kepada tamu-tamu dari Arab ini, mereka minum. Mereka bilang, Masya Allah, hadza syaraban tayyiban. Ini minuman yang baik. Syarabannya itu yang melekat di tanah Ogi. Di tanah Ogi. Oleh orang-orang pribumi disebutlah syaraban, saraba. Oh, begitu. Iya. Jadi begitu orang Arab bilang, apa tadi bahasa Arabnya? Syaraban. Anunya apa? Minuman. Hadza syaraban tayyiban. Hadza syaraban tayyiban. Ya. Terus langsung dijawab oleh orang Ogi, syaraban dulu dong. Syaraban dulu dong. Tidak begitu, tidak? Tidak. Kira itu ada yang di sini. Ustaz, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Kesibukan sekarang apa Ustaz? Kesibukan sekarang urus dakwah, urus keluarga. Oke. Siap. Ini Ustaz aktivis dakwah milenial. Ya. Ini gelar yang disematkan atau Ustaz sendiri yang mengaku bahwa saya kan pendakwah milenial gitu. Ya, jadi sebetulnya banyak yang menyebut seperti itu. Oke. Dan saya tertarik untuk mengamini karena saya pikir memang hari ini dakwah itu harus bisa berinovasi lebih. Dengan kondisi zaman kita sekarang yang serba digital, mau tidak mau dakwah itu harus merambah lebih dapat ke semua kalangan dengan cara masuknya masing-masing yang berbeda. Dakwah milenial ya. Berarti dakwah milenial dengan dakwah lainnya itu berbeda, Ustaz? Sebenarnya tidak berbeda, hanya metodenya saja. Metodenya berbeda. Pendekatannya yang berbeda. Pendekatannya mungkin pertama di istilah. Orang mendengar kata milenial kan langsung terbayang, oh ini ada keterbaruan di sana. Ada semangat kemudaan di sana. Semangat muda adalah kekuatan. Itu warna biru itu warna biru. Oh iya. Yang kemarin. Yang partai ya. Ya, siap. Betulnya selamat ulang tahun Kari. Iya betul. Saya mau doakan beliau, Bang Arif, barakallahu fi umrik. Semoga Allah berkahi umurnya. Wa ja'alaka nafi'an lil jami'. Allah jadikan keberkahan untuk semua orang. Amin ya Allah. Ada lagi Ustaz? Wa khususan li Saraba Channel, khusus untuk Saraba Channel insyaallah menjadi channel yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Amin. Baki. Tadi kan begitu. Habis baca doa baki kan. Iya. Kemarin belum tahun. Kemarin ya? 12 Juni. Gemini saya Ustaz. Gemini Pride. Iya. Kalau cowok Gemini kan. Kenapa kalau cowok Gemini? Cowok Leo dong. Kenapa kalau Leo? Apa sih? Kenapa kalau Gemini kenapa? Aisyah lu. Tapi kok apa? Bintang? Virgo dong. Virgo. Ustaz apa bintang? Capricorn. Ustaz percaya zodiak juga? Tidak percaya. Tapi bagaimana Pak Ustaz kalau kita percaya dengan ini kan biasa kan kalau dibaca kan ramalan zodiak bulan ini toh kayak cocok kayaknya bulan ini kayak begini. Bagaimana kalau kita percaya ramalan? Saya dalam kapasitas menjawab berdasarkan literatur ilmu Quran dan hadis yang saya pelajari. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ataka hinan aw arrafan
lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Ini ngeri-ngeri sedap sebetulnya. Oke. Nah, tapi saya harus sampaikan karena ditanya. Iya, Dalam hadis kata Rasulullah, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal atau percaya dengan ramalan-ramalan apapun bentuknya, zodiak atau apapun itu, sekedar mendatangi, tidak percaya, maka ada warning dari Nabi. Maka bisa-bisa sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima. Bagaimana kalau percaya? Maka lebih keras lagi. Nauzubillah. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Dia telah kufur, ingkar terhadap ajaran Muhammad SAW. Ngeri. Tapi Ustaz, ini kan fenomena zodiak ini Ustaz. Paham. Fenomena zodiak ini Siap. biasa kan dijadikan bahan lelucon. Siap. Itu sah-sah saja atau misalnya begini kan, apalagi Gemini Ustaz. Kita sering jadi korban masalahnya. Iya. Kalau jadi korban, ini Gemini play victim lah. Iya. Muka dua lah dan Iya. lain-lain. Itu kalau untuk jadikan bahan jokes itu mengarah ke syirik juga enggak? Tergantung porsinya. Oke, maksudnya Ustaz? Kalau misalnya dia sekedar jokes yang untuk ice breaking, untuk menjadikan suasana cair, mungkin pada porsi tertentu dia masih dianggap sah-sah saja. Iya, karena ada orang bilang, saya tidak percaya semua zodiak kecuali Gemini. Ini betul. Dan kadang-kadang bikin rugi, bahkan persahabatan bisa ada sesuatu yang tidak bagus gara-gara persoalan zodiak. Orang jadinya bawain suuzon aja, ini Gemini bahaya, ini begini. Karena gitu. Oh iya. Karena ada ramalan sifatnya. Ya. Tapi kan, coba. Tapi biasa kalau kita baca kayak sah sekali ini kayak begitu. Apalagi anak muda Pak Ustadz. Itu kan tidak mendatangi, cuma Cuma dibaca, kayaknya cocok begitu ya, ramalan membaca, menonton, mendengarkan itu masuk definisi mendatangi kata para ulama. Saya dalam kapasitas menyampaikan. Ngeri juga. Tapi Ustaz ditanya tadi zodiak, Ustaz jawab. Ya berikut. Itu kenapa Ustaz? Ustaz jawab. Berarti Ustaz tahu juga dong bahwa bintangnya Ustaz. Pernah diberitahu. Kalau lahir Januari awal katanya Capricorn. Iya, karena kan ada lagu anak-anaknya Capricorn Aquarius. Tahu Ustaz. Ini zamanku Vinigo dia tahu. Iya. Ada itu lagu. Terus Ustaz kita bicara karena ini jedak-jeduknya Vini soal Gemini tadi, dia lupa kan karena begitu. Dan itu apa persoalannya di luar sana. Iya. Ya setidaknya baca lah kan. Kita sudah pancing-pancing Gemini terus, kok tidak scroll juga apa yang saya pancing tadi. Ustaz, selain aktivis pendakwah milenial, Ustaz juga ada gerakan Baku Sayang. Iya. Itu kenapa? Jadi Baku Sayang itu sebetulnya singkatan. Itu nama sebuah gerakan. Baku Sayang bersama Al-Qur'an, Sultan Berkah Berjaya Menang. Berkah Berjaya Menang ini doa yang kita sisipkan di nama gerakan itu. Oke. Ya. Soalnya ada kata menang itu maksudnya apa? Ini kan Baku Sayang itu kayak kalau sebenarnya kepanjangan itu bagus, tapi kalau ada kata menang itu seolah-olah gerakan ini politis. Sorry nih Ustaz. Iya. Sorry. Ada beberapa sebelum Bang Arif memang yang sempat menyampaikan itu ke saya. Oh, podcast juga? Tapi bukan. Jadi ditanya-tanya, ketemu ngobrol. Saya menjawab bahwa itu tergantung siapa yang menerjemahkan. Oke. Memang kalau di musim-musim pemilihan seperti ini, tahun-tahun politik, bisa jadi memang potensinya akan digiring ke sana. Oke. Ya, apalagi saya juga berinteraksi dengan beberapa tokoh politik, kita ada hubungan dekat, saya pikir silaturahim tidak ada masalah. Tapi ketika ditanya untuk klarifikasi, saya akan katakan, ini bukan gerakan politik. Ini adalah gerakan dakwah yang mengkhususkan pada edukasi nilai-nilai Al-Quran. Yang kita tujukan untuk Sulawesi Tengah, karena harapan saya dan teman-teman yang bergerak di Baku Sayang ini, kita mau lebih spesifik dakwahnya di dakwah Quran. Ada habaib, ada kiai, ada asatid yang mengambil spesifikasi dakwahnya misalnya di solawat, ngajak orang bersolawat. Ada yang spesialisasinya ngajak orang sedekah. Maka saya coba tertarik untuk lebih mendalami tentang dakwah Al-Quran ini. Gerakan Baku Sayang sendiri apa semua gerakannya? Apakah mengaji bersama atau bagaimana? Sorry, ini lagi buka pertanyaan. Siap. Gerakan Baku Sayang kita ada program 4 ya, program mendasar ada 4. Yang 4, Ustaz? 4. Jangan disalah paham ya. Jadi 4 program Baku Sayang. Yang pertama distribusi Al-Quran. Jadi kita targetkan setiap satu orang masyarakat Muslim berdomisili di Provinsi Sulawesi Tengah di 13 kabupaten kota ini mendapatkan mushaf Al-Quran. Dari mana mushafnya? Dari mana? Yang pertama
biasanya setiap tahun dari pihak Mamlakah Kerajaan Saudi Arabia itu ada pembagian Al-Quran gratis, dikirim ke Indonesia. Alhamdulillah kita termasuk mendapatkan bagian itu untuk bisa membagikan ke masyarakat langsung. Yang kedua tentu kita gerakan ini terbuka ya bagi siapa saja teman-teman, bagi siapa saja yang ingin bergabung bersama-sama. Mungkin ada kelebihan rezeki untuk bisa dibuatkan dalam bentuk sumbangan mushaf Al-Quran. Ayo, terbuka bagi siapapun yang ingin ikut bersama-sama. Tidak ada minimal sumbangan gitu. Tidak ada. Oh iya. Kemudian yang kedua program kita adalah pemberantasan buta aksara Al-Quran. Nah, jadi bagaimana Al-Quran ini kita bisa fasih membacanya, maka nanti akan ada metode-metode, misalnya Iqra. Ada metode Iqra, ada metode Dirosa, ada yang lain-lain. Ini semua kita kolaborasikan, kemudian itu kita formulasikan ke masyarakat yang ikut dalam program ini. Berarti Ustadz juga ikut mengajar orang untuk baca Quran? Iya, kita bagi waktu. Seperti itu. Jadi saya tidak sendiri. Tidak sendiri lah. Sendiri habis saya. Habis apanya? Habis waktu. Tiga Ustadz. Yang ketiga adalah program pengadaan event-event Qurani. Jadi kita buat musabaqah kayak kurang lebih seperti MTQ. Tapi kalau MTQ lebih kepada program pemerintah. Nah, ini kita non pemerintah. Seperti itu. Jadi tujuannya semuanya bermitra lah dengan pemerintah untuk event-event Qurani. Yang keempat adalah pendalaman nilai-nilai tadabbur Al-Quran. Jadi ada ayat-ayat populer yang sering kita dengarkan di tengah-tengah masyarakat, di ceramah-ceramah, di khutbah-khutbah. Ayat-ayat berulang yang sering kita baca, surah-surah pendek yang ada di juz 30. Maka ini sebagai tahap awal kita buatkan majelis tadabbur khusus ayat-ayat tersebut. Jadi ada ya seperti kajian, kajian tapi lebih spesifik kajiannya tidak bahas hadis, tidak bahas fikih, tidak bahas sirah, yang dibahas tadabbur terhadap ayat-ayat itu. Bahwa nanti akan ada hadis sebagai yang melengkapi, ada sirah, ada sejarah di situ yang kemudian akan dikisahkan, ada hukum-hukum fikih yang akan didapatkan dari situ, itu menjadi bonus. Keren. Vini juga ini baru-baru ini Vini baca Quran terus belajar Quran. Masya Allah. Iya, ada jadwalnya Pak Ustadz. Ada jadwal. Masya Allah. Ngaji bareng. Iya. Tapi belajar dari awal lagi. Apa kamu pelajari kemarin? Aku bilang kemarin tahsin. Iya. Masya Allah. Itu termasuk bagian dari program kita. Jadi perbaikan bacaan Quran. Iya. Tapi dari 4 program ini sudah jalan Pak Ustadz. Alhamdulillah jalan. Yang program keduanya berarti program sudah jalan kedua juga. Pemberantasan buta aksara jalan. Itu kok jalan di Palu sini. Di Parigi Motong sementara kita bergerak sekarang. Sulteng ini. Bagus Iya. Sulteng. Jadi sementara memang yang kita jadikan pilot project itu Parigi Motong. Menimbang karena Parigi Motong dengan jumlah penduduk terbanyak, pemilih terbanyak juga. Itu yang penduduk terbanyak, sorry. Ya, penduduk terbanyak. 23 kecamatan dari Maleali sampai Motong. Ini akan kita jadikan pilot project. Insya Allah sukses. Kita jelas ke kota dulu, ke Palu, kemudian ke Sigi, Donggala, sampai semua. Masuk kampung itu ini. Tapi sudah jalan sampai Motong, Pak Ustadz. Belum, ke Motong belum. Motong belum. Masih di beberapa kecamatan, Parigi Selatan, Parigi Tengah, Ampi Babo, Tinombo Selatan. Kenapa Pak Ustadz mulai dari Parigi? Kenapa tidak dari Palu? Karena saya selama ini aktivitas banyak di Parigi. Beliau juga orang Parigi. Iya, orang Parigi juga. Siap. Parigi juga itu. Iya. Beda dong. Kau ini kayak orang kayak kamu satu kabupaten, tapi kau ini kayak orang Tawili. Boleh. Tidak, sorry. Teman-teman Tawili. Biasa teman-teman Tawili juga merasa bukan Palu. Iya. Dia kalau toh. Iya, karena dong kecamatan sendiri. Orang Palu. Tapi coba ya, misalnya kalau orang Tawili ke sini ke Palu Barat. Iya. Saya ke Palu dulu hari ini. Subhanallah. Ini tuh bagian dari Palu itu. Ini yang mau tuh begini. Parigi itu baru satu Kabupaten Parigi, belum dipisah dia. Belum dipisah. Tapi akan pisah, maksudnya? Kenapa gak bahas pemekaran dia? Mau sekali kasih dia. Isunya begitu. Karena jauh. Kasihan orang dari Motong datang ke Parigi mau urus KTP. Baru diperlama lagi. Iya, ini orang Parigi lagi curhat. Kenapa orang Parigi jadi curhat? Jadi kita kembali ke dakwah tadi itu. Sudah lama kenapa memilih jalan dakwah Ustadz pada akhirnya? Di usia yang masih muda ini, biasanya kan sorry Ustadz, kalau Ustadz tidak memilih jalan dakwah, harusnya Ustadz sekarang sudah di Amsterdam gitu kan. Atau sekarang lagi mencalek. Gitu. Iya. Tapi kenapa Ustadz
di usia yang semuda ini tapi sudah ini memilih jalan dakwah? Saya Bang Arif SMP di pesantren IMIM Makassar. Oke. Nah, kemudian saya lanjut setelah lulus SMP di IMIM, saya lanjut di Madrasah Aliyah Negeri 2 Mandua Parepare. Balik ke kampung kelahiran saya. Oke. Bapak itu Brimob aktif masih sampai hari ini. Oke. Saya sebetulnya tamat dari pesantren, tamat dari Aliyah itu dipersiapkan untuk masuk mendaftar Akpol. Oh, Akpol. Saya 4 bersaudara, anak pertama satu-satunya laki-laki. Biasalah tradisi di kepolisian, di dunia militer, biasanya anak laki-laki apalagi sendiri itu didorong untuk melanjutkan bapaknya. Betul. Dengan berat hati saya harus sampaikan sama bapak, sama orang tua waktu itu bahwa passionku bukan di situ. Bukan di militer. Bukan di militer. Maunya Pol PP pada saat itu. Iya. Security ya. Tidak, security juga bagus loh. Iya. Pol PP juga bagus. betul. Tidak di kepolisian, tidak di Pol PP, tidak di security. Oke. Tapi saya lebih tertarik untuk memperdalam ilmu Al-Quran. Masya Allah. Iya. Jadi apa yang saya dapatkan di pesantren 3 tahun di IMIM, kemudian lanjut Aliyah di Mandua Parepare, saya rasa belum cukup. Oke. Saya masih banyak butuh untuk memperdalam ilmu agama. Oke. Akhirnya saya putuskan tamat Aliyah, memperdalam ilmu agama. Belajar Quran, belajar hadis di Makassar, kemudian sempat lanjut ke Madinah, tapi non kampus. Kemudian di Bandung saya selesai SPD, sarjana pendidikan saya S1 di Bandung, di Sabidi, di Bandung. Oke. Terus, tapi kan SPD bukan jurusan Islam tuh. Sebenarnya SPDI, tapi kan sekarang sudah disamaratakan semua, ya? SPD, SPD semua, SHI, SH semua. Iya. Seperti itu. Terus? Akhirnya saya berpikir dengan segenap pengalaman belajar ini yang sebetulnya masih belum cukup karena kita belajar apapun itu, apalagi ilmu agama, ilmu Al-Quran, tidak ada kata berhenti sebetulnya. Ilal mahdi ilallah. Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu pepatah Arab. Iya. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Tahu lah. Arif ini ustadz juga ya. Ustadz yang menyembunyikan identitasnya. Luar biasa. Lanjut. Ya. Habis itu belajar terus. Ya, habis itu saya membaca buku tentang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua. Oh, guru tua. Iya. Saya baca buku tentang beliau, biografi tentang beliau, bagaimana sepak terjang dakwahnya di Sulawesi Tengah ini. Saya tertarik ke Palu. Oke. Saya tertarik ke Sulawesi Tengah, main-mainlah saya ke Parigi waktu itu 10 Maret 2018. Pertama kali saya injakkan kaki di Sulawesi Tengah, di Parigi. Parigi. Saya berinteraksi dengan beberapa teman-teman lintas organisasi dakwah. Ada Muhammadiyah, ada Wahdah Islamiyah, Al Khairat sendiri. Saya berinteraksi, berkenalan, dan kita berbaur di beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan dakwah, mengisi taklim, khutbah Jumat, ngajar ngaji dan sebagainya. Jumat berkah, Subuh berkah. Ya termasuk program-program sosial itu kita kerjakan bersama. Dengan teman-teman jamaah tabligh juga sempat berinteraksi. Di Makassar saya sempat gabung. Keluar 3 hari. Lebih dari 3 hari bahkan. 40 hari. Ya. 4 bulan. Insya Allah 4 bulan belum sempat. Saya soalnya bergaul dengan teman-teman juga. IPB kan itu India, Pakistan, Bangladesh. Siap. Jadi maksud saya menceritakan ini Bang Arif. Iya, siap. Interaksi saya dengan beberapa organisasi dakwah, dengan beberapa kelompok pergerakan dakwah ini, satu hal yang saya ingin sampaikan sebetulnya. Apa itu? Islam ini agama yang terlalu kaya. Oh. Jadi kalau Islam ini mau dikotak-kotakkan sehingga memunculkan nanti merasa bahwa kelompok ini, pendapat inilah yang benar sendiri, yang lain tidak ada kebenaran padanya, inilah yang saya mencoba berjuang untuk melawan hal-hal seperti itu. Oke. Caranya? Caranya adalah terus menyuarakan tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Oke. Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali tiba di kota Madinah, perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Rasulullah yang pertama keluar dari lisan beliau sampaikan di hadapan seluruh masyarakat Madinah, yang Muslim, yang Yahudi, itu dengar Nabi bilang begini. Nabi turun dari untanya, Nabi katakan, Afshus salam, tebarkan salam. Oke. Wa at'imut ta'am, berikan makan, traktir orang makan. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, bangunlah sholat di pertengahan malam di saat manusia lain sedang tertidur lelap. Apa poin dari 4 penyampaian Nabi SAW ini, 4 wasiat Rasulullah? Tebarkan salam, beri makan, sambung silaturahim,
3 poin ini sebentar. Oh iya siap. 3 poin ini berkaitan dengan ibadah sosial. Hablum minannas. Hablum minannas. Iya kan? Tebarkan salam. Cerdas sedikit. Masya Allah. Tebarkan salam. Lagi serius kali. Traktir orang makan. Sambung silaturahmi. Ini ibadah sosial semua. Dan Nabi dahulukan menyebutkan ini. Baru terakhir. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di sepertiga malam terakhir ketika orang sedang terlelap tidur. Itu pun ujung-ujungnya. Kenapa Nabi suruh kita bangun salat? Kenapa? Salat malam. Karena kita disuruh oleh Nabi mendoakan kebaikan untuk orang lain yang kita sudah berinteraksi dengan dia di siang hari itu. Luar biasa. Itu pada saat Nabi ke situ tuh kalau ada ketua Karang Taruna Madinah mungkin ikut ke dalam ini ya. Ketua Karang Taruna. Ada Karang Taruna di sana? Tidak ada. Ada juga. Ya Allah. Iya. Oke lanjut Ustaz. Terus Jadi 4 poin ini Nabi ajarkan ke kita sebetulnya ini pesan penting. Yang harus kita jaga sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pewaris para nabi, dai, mubalik, pendakwah, guru agama, dan sebetulnya setiap setiap muslim itu menyandang status sebetulnya sebagai dai. Dai itu jangan disalahpahami. Oh, penceramah dia dai. Oh, bisa berkhutbah Jumat dia dai. Kalau tidak bisa ceramah, tidak bisa khutbah, bukan dai. Oh, salah. Itu keliru menurut saya. Karena orang berdakwah tidak harus dengan ceramah. Oh betul. Bang Arif membuat diskusi melalui meja podcast ini bagian dari dakwah. Ya. Panggil Gus ya. Gus Arif. Apa ini? Iya. Jadi Sarabat Dai channel gitu. Iya, dan dakwah itu tidak melulu harus membahasakan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi lengkap dengan bahasa Arabnya. Enggak. Terkadang kalimat-kalimat kebaikan itu juga dakwah. Kalimah thayyibah. Perkataan yang baik itu bagian dari dakwah. Makanya dalam hadis Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang betul-betul percaya kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja, aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam saat itu adalah emas. Iya. Orang Poboya pasti diam semua Ustaz teh. Kenapa? Emas di sana. Tolong dibagi kue ya, tahlilan kue. Saya seruput dulu sana. Berarti kalau baku marah terus kita diam, Jadi kalau baku marah kan diam adalah emas. Jadi kalau orang sementara baku marah terus dia memilih diam Pak Ustadz. Bisa jadi emas. Oh iya, Bisa karena dia dia mau baku bantai dengan pasangannya. Iya. Bukan berarti pasangan. Bukan berarti pasangan. Mungkin dengan teman, kerabat atau mungkin dengan teman dekat mungkin ya. Iya. Oke. Terus Ustaz, lanjut dulu Ustaz. Setelah itu Ustaz memilih jalan dakwah. Terus belajar lagi ke Arab dulu untuk sebelum terjun ke dunia dakwah atau sudah terjun di dunia dakwah? Sudah terjun. Dalam proses perjalanan dakwah itu akhirnya saya putuskan untuk ke Madinah. Untuk lebih menambah khazanah keilmuan. Karena Bang Arif, ilmu agama ini sebetulnya menarik sekali. Semakin kita pelajari, ibarat kita minum air laut, makin haus. Pernah minum air laut? Pernah. Saya dilatih berenang sama bapak itu SD kelas 5. Itu langsung dibuang di tengah laut tanpa pelampung. Tidak ya. Minum air laut, muntah, hampir pingsan. Jadi saya pernah rasa air laut. Oke. Berarti ini ibarat kita minum air laut. Iya, belajar Al-Qur'an itu seperti kita minum air laut. Makin diminum makin haus. Oke. Setelah itu sekolah di Arab lalu pulang kembali lagi berdakwah. Alhamdulillah. Ustaz kan berdakwah di mana-mana ini. Terus targetnya kan sebenarnya milenial. Siap. Kira-kira Ustaz bagaimana metode-metode yang baik untuk berdakwah di teman-teman milenial? Karena orang ini juga sudah jarang juga mendengar dakwah gitu. Jadi mungkin ada metode-metode lain yang Ustaz terapkan untuk supaya milenial ini lebih dengar lagi ceramah atau dengar ilmu-ilmu agama. Yang pertama tentu saja kembali ke wasiat Nabi tadi saat Nabi tiba di Madinah dalam perjalanan hijrah, afsyus salam. Tebarkan salam. Jadi kita jangan ragu-ragu untuk mengucapkan salam. Tegur orang. Kadang kan orang tidak mau memberi salam kepada orang yang dianggap saya tidak kenal dia. Betul Ustaz. Ternyata Bang Arif, siap. Mbak Vini, ini adalah bagian dari salah satu tanda-tanda akhir zaman. Ketika salam itu hanya diucapkan kepada orang yang hanya dikenal. Kalau tidak kenal tidak mau bahas salam. Sementara yang Nabi contohkan dulu dengan para sahabat di zamannya itu kenal tidak kenal disalami. Ada yang bilang, bagaimana kalau dia bukan Islam? Nanti tersinggung. Kita assalamualaikum, ternyata dia
budayanya shalom alaikum. Bagaimana kalau seperti itu? Iya, bagaimana? Tetap kita dianjurkan memberi salam, mendahulukan prasangka bahwa dia seorang yang boleh diberikan ucapan salam. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa kebaikan semua. Tapi biasa Pak Ustadz kalau kita kayak ketemu dengan orang yang lama tidak ketemu begitu ya. Terus kayak kita baru mau senyum saja dia sebuang muka, bagaimana caranya? Iya susah juga Ustadz ya. Mungkin pernah juga kan jadi bingung juga. Tapi ini sering terjadi Pak Ustadz, sering sekali. Melakukan kebaikan. Kalau kita mengerjakan kebaikan itu, tujuannya adalah untuk menyenangkan hati dari manusia yang kita tujukan kebaikan, siap-siap kecewa. Ucap salam tidak dijawab, tersenyum, dibuangkan muka, dibantu, dilupa. Kalau target kita untuk menyenangkan hatinya, siap-siap kecewa. Jadi kalau tidak mau kecewa, diucap salam dia tidak balas, disenyumi dia buang muka, dibantu banyak hal, kita sudah tolong, malah dilupakan, bahkan dia menyakiti orang yang pernah menolongnya. Itu kan level sakit yang kadang-kadang sulit dibahasakan dengan kata-kata. Kata-kata kasih juga itu. Terus Ustaz harusnya bagaimana? Ya harusnya kita berbuat baik, sandarkan ke Allah. Biarkan Allah yang balas kebaikanmu. Itu orang balas atau tidak, tenang. Dia yang akan balas. Ini mungkin Vini masih berorientasi. Kalau kau tidak kenal saya, kalau kau tidak tegur saya tegur juga. Saya kau saraba loh, mungkin kau. Iya. Biasanya kan begitu, Ustaz. Kayak kita merasa bahwa ya selayaknya dia yang tegur saya duluan. Tapi saya cut Bang Arif. Silakan. Ini teori yang saya sampaikan tentang ini, saya pun kadang-kadang masih berat mengerjakan. Iya, betul. Serius. Karena kita kan manusia cenderung begitu. Bagaimana kau bersikap ke saya, begitu saya bersikap ke kau. Iya. Kau manis, saya akan manis. Kau cuek, saya juga bisa cuek. Iya, betul. Tapi ternyata yang seperti itu tidak tepat. Apalagi posisi kita sebagai dai, sebagai yang diharapkan untuk bisa menjadi perekat, penerang di tengah-tengah umat, harusnya kitalah yang memulai segala kebaikan. Jadilah contoh. Karena terkadang memberi contoh itu lebih gampang daripada menjadi contoh itu sendiri. Iya. Karena Ustaz, biasa juga kita kalau ada nomor baru Assalamualaikum, kita juga jadi was-was takutnya pinjam. Langsung susun duluan. Itu pikiran yang salah juga, Ustaz. Lain cerita. Makanya harus tetap positif thinking. Tetap positif thinking. Ini persoalan mindset sebenarnya, Vini. Jadi kau perbaiki sebenarnya kau kalau mau bilang salam dan orang itu bukan untuk menyenangkan dia, tapi karena untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Ustadz Arif. Di mana Ustaz? Saya pesan gitu. Terus Ustaz, kau mau tanya tadi apa lagi Vini? Siapa tuh? Kau lagi tanya? Sebelum buka. Kita bahas ini dulu Ustaz. Mumpung ada Ustaz ini, jadi ada hukum-hukum agama yang pengen saya bahas-bahas lah. Padahal kita bukan ahli hukum ini. Iya, tapi kan maksudnya paham lah sedikit daripada kita. Mudah-mudahan bisa membantu. Jadi kan ada beberapa teman-teman Sahabat Channel ini juga Ustaz, saya disebut namanya. Mereka ini mengidolakan seseorang atau girl band begitu, itu tuh maksudnya wajar saja atau bagaimana Ustaz? Saya tahu itu, Kak Alang pasti. Padi. Berarti ini terkait tentang rasa kagum, rasa suka. Iya, jadi kalau pokoknya setiap hari dengar lagu ini, lihat video klipnya, padahal sehari-hari dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siap. Belum ya? Belum. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad, kata Allah, kecuali untuk membawa rahmah untuk seluruh alam. Apa rahmah? Rasa cinta. Rasa sayang, kedamaian, keselamatan, kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan, include semua dalam kata rahmat. Semua diutus sebagai rahmah untuk membawa rahmat. Berarti Islam ini sebetulnya mengkoordinir tentang rasa suka. Rasa cinta itu mendapatkan porsi khusus dalam Islam. Cuma ada level-levelnya, Bang Ari. Ada level. Ada levelnya atau mungkin lebih kayak tepatnya miwarda ya. Ada klasifikasinya lah. Ada mahabbah, ada ishq, ada wahan. Nah, rasa suka yang mengantarkan pada kebaikan, misal saya kagum sama seseorang, saya suka sama dia, bahkan jatuh cinta sama dia. Dan rasa cinta saya ke dia, rasa suka saya mendorong saya untuk
menjadi orang yang berbuat baik. Misal, saya terinspirasi dari Bang Arif karena malam ini pakai baju merah. Apa ya tentang merah ini? Oh, merah itu simbol keberanian. Setelah saya keluar dari ruang podcast Saraba Channel malam ini, saya Rehan Amar Ramadan menjadi lebih berani lagi dalam menyuarakan pesan-pesan kebaikan. Berarti Bang Arif, saya ke Bang Arif itu masuk klasifikasi mahabbah. Mahabbah, rasa suka yang mahabbah. Rasa suka yang mendorong untuk berbuat kebaikan. Oke. Ada ishq. Ain, shin, qaf. Ishq. Ishq itu rasa cinta, rasa suka pada seseorang atau pada sesuatu yang arahnya menjadikan kita itu cenderung mengungkapkannya dengan bahasa nafsu. Ya, dengan bahasa syahwat. Sehingga nanti ujung-ujungnya akan membutakan dari Allah. Jadi ishq itu cinta yang membutakan. Cinta. Ada istilah bucin ya? Iya. Nah, kurang lebih Fili seperti ishq. itu. Ada saja. Udah sombong dia pas menikah. Oh gitu. Padahal kemarin juga Arif ishq. Lama sekali lagi ishqnya. Saya juga pernah ishq. Kita bergaul. 10 tahun. Jadi saking senangnya, saking sukanya. Dia biasa sebutan 12 tahun ini. Canggih ya. Jam tangannya istriku ini. Oh, Masya Allah. Lanjut. Iya. Soalnya juga kan. Cincinnya. Oh, iya, Masya Allah. Lanjut. Kapan? Doakan saja Ustaz. Oh, doakan saja. Aduh, cuma masalahnya kalau didoakan tanpa ada planning yang jelas, kadang-kadang doa itu tidak sampai. Jadi sudah ada doanya Pak Ustadz, Ya. sudah ada planningnya. Saya planningnya. Yang tidak ada modal. Oh, gitu. Tapi MDM solusinya. insya Allah dengan doa bisa mencukupkan modal. Amin. Lanjut. Mahabbah, ishq, yang ketiga itu wahan. Oh, wahan. Oh, ini lebih berbahaya daripada ishq. Kenapa Ustaz? Karena wahan itu, seseorang itu bisa terjebak tanpa dia sadari. Kalau ishq, orang masih bisa sadar. Oh, saya ini dalam keadaan yang dibutakan ini. Oke. Dia masih bisa Harus sadar. kembali. Harus kembali. Oh, okay. Tapi kalau wahan, betul-betul dia dibikin mabuk. Wahan. Dibikin mabuk, kayak ke opium. Itu contoh cintanya seperti apa Ustaz? Oke. Kalau di dunia ini. Dia mencintai seseorang atau mencintai sesuatu, harta, popularitas, jabatan, atau apa saja dari hal-hal yang bersifat keduniaan ini. Oke. Dia cinta dan cintanya itu menjadikan dia sudah menghadirkan sifat menghamba kepada apa yang dicintainya. Oh. Maksudnya menghamba seperti apa Pak? Diperbudak sama rasa cinta. Contoh, gara-gara kejar duit, tidak lagi sholat. Gara-gara kejar cuan, tidak bisa lagi menyambung antara Bismillahirrahmanirrahim dengan Shadaqallahul Azim. Tidak lagi mengaji. Astagfirullah. Gara-gara jabatan, pangkat, status sosial, popularitas, merasa tinggi hati, kemudian seakan-akan dia sudah memiliki segala-galanya. Itu kan sebetulnya wahan ini yang menimpa Fir'aun, yang menimpa Qarun, yang menimpa Haman, wahan semua. Oke. Fir'aun ditimpa wahan dari segi kekuasaan. Iya betul. Karena sudah lamanya berkuasa dan adidayanya pada saat itu, dia sampai lancang mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia mengaku Tuhan. Dia bukan cuma menentang Tuhan, tapi dia melantik dirinya sendiri sebagai Tuhan. Kan repot sekali nih Bang. Mana tiada lagi peletakan Anita. Akan saya sebarkan. Pataka. Kata Fir'aun. Mana ada kibrakannya. Kalau ada video dia jadi Mas Gibran. Oke. Sorry nih kalau kita bicara soal 3 klasifikasi cinta tadi itu. Siap. Muhabba, ishq dan wahan itu. Ya kan ada beberapa kisah-kisah menarik juga di Islam kayak Laila Majnun itu. Laila Majnun kan sebenarnya bukan Majnun ya, Qais. Namanya Qais. Tapi karena gila dia, ya. Jadi sebenarnya tidak gila Bang Arif. Oke. Dia disangka gila. Disangka gila. Iya. Karena itu termasuk cinta yang bagaimana? Apakah muhabba, ishq atau wahan? Dari kisah Laila Majnun yang saya analisa, saya menyimpulkan itu masih kategori mahabbah. Loh kenapa? Karena dia gila ini Ustaz, sorry. Sekali lagi, disangka gila. Disangka dia gila. sebenarnya tidak gila. Oke. Karena dia termasuk nama Laila itu, ada literatur yang menyebutkan itu sebetulnya bukan nama seorang wanita. Laila artinya dari kata lail, malam. Malam itu identik dengan kegelapan. Oke. Jadi cintanya Qais ini ibarat bintang. Dia meletakkan bintang gemintang ini menghiasi langit malam,
tapi karena gelapnya itu malam dan tangannya Kais yang tidak sampai, akhirnya bintang itu tidak kunjung bisa untuk dia letakkan. Maka orang menyangka dia sudah gila. Laila. Laila. Ada la-nya berarti tidak sampai gitu, ya kan? Kan la bahasa Arab tidak tuh. Iya, jadi lail malam. Nah, jadi tapi Kais, kenapa saya katakan dia mahabbah? Dia masih kategori yang dibenarkan dalam koridor Allah, karena Kais dalam perjuangannya untuk mendapatkan cintanya Laila, dia justru banyak mendekatkan diri kepada Allah dalam munajatnya. Dia sebut namanya, dia minta untuk lebih didekatkan, dipertemukan, disampaikan maksud hatinya itu. Dia terus mendekat kepada Allah. Tapi kan dia sampai sorry nih kalau kita baca kisahnya tuh, sampai dia usap-usap dinding rumahnya Laila, itu kan termasuk perilaku yang hampir gila lah kalau menurut kita, Ustaz. Baik. Kais sendiri sudah membantah karena dia sudah mendengarkan cerita dari orang-orang, mulut ke mulut sudah bilang, sudah gila ini orang. Saya termasuk menceritakan Kais gitu. Iya. Kita pun pasti kalau melihat, saya pun kalau aduh, so kenapa kesan ini orang? So dia usap-usap tembok. Apa kata dia? Laisal hubbu lil jidar. Bukan karena saya jatuh cinta kepada dinding-dinding rumah itu. Lakinnal hubbu liman fihal jidar. Tapi cintaku pada siapa sosok wanita yang pernah berada di balik tembok-tembok rumah itu. Luar biasa. Laila maksudnya. Tapi Vini suka dengan kisah cinta Laila Majnun. Kenapa Vini? Oh, enggak suka? Dua tidak bersatu, Pak Ustaz. Saya tidak suka film set ending, semua yang berakhir happy ending. Tapi sudah difilmkan kan? Kalau filmnya bersatu dorang. Iya kok. Berarti yang untuk Iya. Terus Ustaz, kalau maksudnya dia kan suka yang film-film set ending. Bukan film sih, kisah-kisah set ending. Iya, saya suka kisah-kisah. Kenapa kemudian itu bisa dijadikan pelajaran dalam Islam sedangkan itu tidak bersanding akhirnya dorong? Sebenarnya bukan cuma Islam. Kisah Laila Majnun itu bahkan dipelajari oleh orang-orang di barat. Mereka tertarik untuk mendalami. Meskipun banyak yang mengatakan itu fiktif sebetulnya, bukan kisah nyata. Ya, saya pun kaget pas, masa sih fiktif? Tapi hari ini saya lebih cenderung percaya kalau memang itu fiktif. Kenapa? Apa dasarnya Ustaz? Dari beberapa literatur yang saya dapatkan. Sorry, belajar beliau. Kalau kita kan tidak. Lanjut. Iya. Kenapa sampai dijadikan pelajaran? Di situ kita pahami bahwa rasa cinta itu kalau tidak mau kecewa, jangan sandarkan dia kepada objek yang kita cintai. Jangan meletakkan cinta di hati makhluk, tapi sandarkan cinta itu kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Karena yang mengizinkan cinta itu tercipta adalah Dia. Yang mengizinkan cinta itu masuk ke dalam relung jiwa adalah Dia. Yang mengizinkan cinta itu pada akhirnya bersatu atau berpisah juga Dia. Berarti kita fokus saja kejar cintanya. Nanti Dia yang hubungkan dengan siapa yang layak mencintai kita dan siapa yang layak kita cintai. Tidak salah satu. Bagus sayang. Berarti itu kayak kisahnya ini Ustaz, Nabi Yusuf dan Zulaikha. Lain lagi. Lain lagi. Ya kan Zulaikha memperbaiki diri. Iya. Yusuf yang datang ke dia. Maksud saya lain lagi dengan cerita Laila Majnun. Iya, lain. Tapi tentang rasa cinta yang disandarkan kepada Sang Maha Cinta terjadi di kisah Yusuf dan Zulaikha. Jadi kayak kalau kisah Yusuf dengan Zulaikha itu kan pertama kan Zulaikha mendekati Yusuf, tapi Yusuf menolak. Begitu Zulaikha mendekati Sang Halik, Yusuf yang mendekat. Betul. Itu sangat luar biasanya Sang Halik itu. Dan saya percaya kisah itu lebih cocok diceritakan ke Vini daripada Laila Majnun. Karena bukan set ending. Bukan set ending. Nanti saya tunggu cerita itu, Pak Ustaz. Kau buka di TikTok. Saya juga dapat di TikTok. Siap. Sebelum kita bahas lagi, sebetulnya ada pertanyaan tentang hukum-hukum apa? So dibagi gue. Kalau malam ketiga gue bisa panada. Mana sebilah malam ketiga gitu. Jadi kalau malam ketiga podcast maksudnya. Lanjut Vini, kau pertanyaan apa Vini? Asik sekali. Ini daging. Aduh apa? Idul Adha Vini. Kau dengan sorry, padahal Ustadz ini kan maksudnya milenial. Dan harusnya kau lebih gampang bertanya ke dia daripada ke Ishak Basir kemarin. Tapi di Ishak Basir kemarin dia MVP dia, luar biasa. Semua jeduk-jeduk dia hafal. Ini tepung serbaguna saya kok dihafal begitu.
Ustadz, kalau kita bicara soal Idul Adha ini kan, tentunya kan orang berkurban ini. Nah, biasa kalau saya bertanya dulu Ustadz, misal ini kita uang pas-pasin ini. Misal di ATM tinggal 2,2. Terus kemudian harga sapi kan 2,2 ini. Kalau yang serikat, sorry ini kan tahu ini sudah anu kemarin sudah survei. Iya. Itu wajib enggak kita kurban atau jangan dulu karena nandasa kehidupan ini? Tentu masing-masing orang lebih memahami kondisi finansialnya. Dan ibadah kurban itu bukan kewajiban, dia sunnah. Sunnah. Jadi bagi orang yang kemudian bisa untuk mengerjakan sunnah, jangan meninggalkan sunnah. Nah, begitu kaidahnya. Kalau mampu mengerjakan sunnah, jangan meninggalkan sunnah. Tapi kalau tidak mampu, jangan memaksakan diri hanya untuk dikatakan mampu atau hanya karena faktor aduh tidak enak lah, tidak apalah, nanti bisa berpengaruh ke ibadah yang dikerjakan. Tapi itu agak bahaya juga Ustaz, sorry nih, tiada di pertanyaan ini. Tapi saya sambung sendiri. Silakan. Tapi bukan berarti orang tidak berusaha untuk memampukan diri. Sama dengan ibadah haji Bang Arif. Iya siap. Pak, kenapa Bapak tidak berangkat haji? Mobil sudah banyak, rumah di mana-mana, tanahnya. Ustaz lihat, 10 tahun menunggu ini Ustaz. Apa kata dia? Enggak, memang dia tidak mendaftar. Jadi tanya, jawabannya begini, belum ada panggilan. Maksudnya Pak belum ada panggilan, Bapak sudah daftar? Ya belum. Saya heran, apa tunggu Raja Salman telepon berangkat? Raja Salman. Jadi harus berusaha. Wal hajju ila baitillah liman istata'a ilaihi, bagi yang mampu. Kalimat bagi yang mampu ini bukan berarti kita memenjarakan diri di keadaan yang tidak mampu. Berusaha untuk bisa menjadi mampu dan berangkat haji. Sama juga dengan kurban. Misal, sorry nih Sat, kalau kemudian kan kita sudah ada uang ini untuk berkurban. Kalau katakan tadi dibilang ini kan cuma sunnah bukan kewajiban. Terus kalau dibilang kenapa tidak berkurban? Karena masih ada sunnah-sunnah yang lebih murah gitu. Siapa tahu ada orang bilang begitu kan? Masih ada sunnah-sunnah lain, tidak harus kurban. Baik. Itu bagaimana? Karena diminta untuk memberikan penilaian, saya menilai jawaban seperti itu kurang tepat dan sepertinya jauh dari adab yang baik. Iya, maaf ini Ustaz, bukan saya. Iya, tidak saya tidak memahami. Jadi lebih baik kita bilang saya belum mampu berkurban atau saya belum bisa berkurban tahun ini. Doakan mudah-mudahan tahun depan saya bisa berkurban. Karena begini, tentang kurban itu menarik sekali ya. Jadi ada dua amalan yang dia hanya dikerjakan di satu waktu yang sama. Di bulan haji hanya dua amalan itu. Kurban sama haji. Kurban sama haji. Iya. Nah, ibadah haji ketika belum mampu dikerjakan, maka ibadah kurban ini bisa menjadi fasilitas untuk mengasah keinginan kita untuk berkorban sekaligus membangkitkan kerinduan tentang ibadah haji itu. Karena orang haji kan berkurban di sana. Mereka jamaah haji itu berkurban di tanah suci di Mekah. Saya baru tahu ini. Jadi karena kita tidak bisa wukuf, tidak bisa mengikuti hajinya, maka paling tidak kurbannya itu bisa kita laksanakan. Minimal berkurban. Oke. Seperti itu. Terus keutamaan kurban dulu Ustaz. Kita iya, supaya kita teman-teman juga yang nonton masih ragu untuk berkurban termasuk saya kan. Ustaz kasih dulu keutamaannya atau fadilahnya. Masya Allah. Jadi dalam Al-Quran ada satu surah tentang kurban itu. Surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang begitu banyak. Al-Kautsar ini ada dua maknanya. Yang pertama, dia adalah satu telaga yang ada di surga, diperuntukkan bagi para penghuni surga untuk meminum air darinya. Itu namanya telaga Al-Kautsar. Dan Al-Kautsar juga bisa diartikan ni'amun katsir, kenikmatan yang banyak. Allah ini paling sayang sama kita. Allah kasih kita kesehatan. Allah izinkan kita punya paru-paru mengembang mengempis, kita punya jantung berdetak tanpa pernah kita setel. Kau jantung, saya mau pagi ini dari jam 8 sampai jam 10 kamu berdetaknya sekian kali per sekian. Tidak ada kita atur. Pernah tidak kita berpikir itu? Allah semua yang atur. Allah yang letakkan sistem dalam tubuh kita yang tidak bisa kita kendalikan semuanya. Fabi ayyi Allah irabbikum tukazziban. Ustadz Arif, Masya Allah. Ya. Jadi inna a'tainakal kautsar, Allah buka dengan itu. Saya ini sudah kasih kau kenikmatan yang sangat banyak. Wahai hambaku, fasholli li rabbika wanhar. Aku tidak menuntut darimu
untuk balas nikmatku itu karena kita aja tidak mampu untuk balas, tidak mampu. Betul. Jangankan membalas, menghitung saja tidak bisa, Bang Adi. Betul. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau mau coba hitung-hitung nikmat Allah yang ada pada dirimu saja, enggak usah yang lain, enggak usah pada istrimu, pada anak-anakmu, pada keluargamu, pada pekerja, pada dirimu yang ada di tubuhmu saja. Kalau kita mau hitung la tuhsuha, kesimpulannya akan sampai di situ. Saya, Bang Arif, Vini dan kita semua tidak bisa menghitung nikmat Allah. Rambut berapa helai? Betul. Dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah, Allah cuma minta apa? Fasholli li rabbika wanhar. Solatlah dan tunaikan ibadah kurban. Apa korelasinya? Solat saja ternyata belum cukup. Karena solat itu hanya berkaitan dengan kesalehan individual. Tapi dilengkapi dengan wanhar, ibadah nahar. Nahar ini nama lain dari ibadah kurban. Ya. Jadi kurban, nahar sama. Udhiyah juga. Kurban ibadah sosial. Jadi dari hewan kurban itu hanya sepertiga yang dinikmati oleh mudahhi, oleh orang yang berkurban, selebihnya itu dibagikan kepada fakir miskin, kepada tetangga, kepada karib kerabat untuk menyambung silaturahim. Jadi itu esensi dari ibadah kurban untuk menyempurnakan kesalehan individual yang kita dapatkan lewat salat, kemudian dia menjadi menyebar manfaatnya dalam ibadah kurban itu. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Kan berkurban juga tidak harus sapi juga Pak Ustadz ya. Terkadang perasaan juga dikurbankan. Oke. Iya. Sorry, Rabbika wanhar. Innasani? Itu lain. Itu pembahasan lain. Tapi bisa kita sambung. Inna syani'aka huwal abtar. Oke. Ini ayat penutup dari surah Al-Kautsar ayat ketiga. Sesungguhnya orang yang menuduhmu mandul, wahai Muhammad. Nabi Muhammad kan dulu dikata-katai mandul. Karena beliau anak laki-lakinya semua meninggal di usia kecil. Orang Arab itu di zaman itu orang-orang Arab menganggap orang yang tidak punya anak laki-laki yang tumbuh dewasa maka dianggap dia orang yang mandul, tidak punya penerus, tidak punya generasi. Nabi Muhammad memang diproyeksikan sama Allah tidak punya anak laki-laki. Artinya anak laki-lakinya wafat di usia kecil semua. Karena la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah beliau. Ya, karena banyak ulama mengatakan seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka tentu siapa putra beliau setelah itu yang akan melanjutkan kenabian. Nah, ternyata kenabian itu bukan warisan. Ya, kenabian adalah minhah ilahiyah, memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad dibilang mandul. Allah balas langsung itu. Allah tegur langsung orang yang bilang Nabi Muhammad mandul, inna syani'aka huwal abtar. Yang katai kamu mandul, justru dia yang mandul. Kebingungan lah ini orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad mandul. Mereka dengar, ternyata Tuhannya Nabi Muhammad. Allah langsung balas kita punya ejekan. Kita ejek Muhammad mandul, Allah bilang kita yang mandul. Maksudnya apa? Di situ para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa orang yang terputus dari keturunan sebetulnya bukan orang yang tidak punya anak laki-laki yang tumbuh dewasa atau dianggap sebagai generasi pelanjut. Atau dikatakan mandul orang yang memang tidak dikarunia anak. Bukan itu definisi mandul yang lebih kompleks menurut Allah. Mandul itu adalah orang yang diberi keturunan, diberi anak, mampu dia didik, mampu dia fahamkan, mampu dia kenalkan tentang Allah kepada anak-anaknya, tapi sampai dia wafat atau sampai anaknya wafat, anaknya belum mengenal Allah. Ini yang dimaksud mandul oleh Allah. Luar biasa. Jadi ejekan mereka dibalas langsung sama Allah. Keren. Ustaz, kalau kita, kamu mau tanya enggak? Silakan. Gini. Sapi ya, soal sapi tadi. Iya, Pak Ustaz. Kan berkurban tidak harus sapi. Tadi kan contohnya dananya cuma 2,2 kan ada yang lebih kecil, ada kambing iya. Bisa kan Pak Ustaz? Bisa. Jadi tidak ada penghalang kalau dana tidak cukup begitu Pak Ustaz. Iya, kalau tidak bisa sapi ada opsi kambing. Tapi kambing hanya untuk satu orang, dia tidak bisa berserikat. Gitu. Kalau sapi bisa 7 orang. Unta ada pendapat mengatakan bisa 7 orang, ada yang mengatakan bisa 10 orang berserikat. Memang harus kedua hewan ini Pak Ustaz. Maksudnya tidak ada lagi yang 3-3 aja. Suruh kata kamu mau. Ada terlintas di benak mau kurban apa? Iya, aku mau kurban. Perasaan. Lain babnya itu. Lain. Iya, unta, sapi, kambing. Karena di Indonesia unta tidak begitu populer, maka sapi dan kambing pilihannya. Cuma 2 itu Ustaz. Iya. Domba juga Ustaz. Domba. Kalau kerbau? Namanya jaza'ah. Kerbau tidak. Kerbau tidak? Iya. Anoa? Ayam mirip Pak Ustaz. Kenapa ayam? Karena kebanyakan orang suka makan ayam.
Gimana itu? Ayam tidak bisa, tidak masuk. Iya. Kenapa ayam tidak termasuk Ustaz? Ini pertanyaan sama dengan menanyakan begini, Ustadz, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Baru sama tanya tadi, kenapa harus sapi dengan kambing? Yang bodoh saya. Jadi jawaban singkatnya memang sudah ketentuan syariat seperti itu, menghendaki unta, sapi, kambing, domba. Jadi di luar daripada itu, kalau saya sebetulnya kita simple saja beribadah. Apa yang Allah perintahkan yang kita kerjakan. Itu sering bertanya. Iya. Ya, bukan berarti bertanya nggak boleh. Oh, iya. Tapi mungkin lebih kepada mempertanyakan yang lebih prioritas untuk ditanyakan. Misal. Maksudnya mungkin Ustaz bilang lebih pintar kok sih. Wah, itu maksudnya. bahasa halus ya. Suzon. Dibalik. Mungkin sapi, ini penting edukasi ya. Iya. Mengingatkan sapi syaratnya berapa tahun umurnya. Oh ya itu. Oh, itu ada. Jadi kalau katanya laki-laki saja boleh Ustaz dikurbankan. Maksudnya jantan, sapi jantan. Jantan sapi jantan. enggak, betina pun bisa. Oh, betina bisa. Betina bisa. Betina bisa. Berarti salah TikTok le. Iya le. Jadi untuk jenis kelamin hewan kurbannya tidak ditentukan. Iya, soalnya di TikTok itu Ustaz dia bilang kalau mau berkurban itu dianjurkan untuk Oh ya, kalau bahasanya dianjurkan. Oh, dianjurkan. Ada berpendapat seperti itu. Tapi kalau dibilang tidak boleh kecuali hewan jantan, ini yang saya belum dapatkan. Oh, karena dianjurkan itu sapi jantan atau domba jantan. Keterangannya begitu. Kenapa? Karena yang sering berkurban itu laki-laki. Kalau perempuan kata tidak, jangankan berkurban, mengalah saja tidak. Di TikTok begitu. Di TikTok begitu. Iya. Jadi saya pikir, oh berarti betul ini. Betulkah? Perempuan lebih banyak. Tidak, sama mengalah terus Pak Ustaz. Oh, mengalah terus. Oh ini sudah dengan nih, dengan emosi yang tadi. Wonder Woman. Iya, dapat momen. Pak Ustaz, kita kembali lagi. Iya, oke. Umur berapa tadi itu Pak Ustaz? Oh, iya. Sapinya umur Oh, berapa? sapi 2 tahun. Oh 2 tahun. Ustaz. Kambing 1 tahun. Domba 6 bulan. Oh domba 6 bulan. Domba 6 bulan. Katanya harus ada tanduknya sedikit. Ya, itu diperiksa semua. Oke. Tanduknya, giginya, matanya. Kalau ada cacat tidak boleh. Rabun itu kambing haram dikurbankan. Berarti harus ke optik dulu tuh. Iya, diceknya bagaimana Ustaz? Sorry, maksudnya kalau kita rabun periksanya di optik, ini kambing periksa di mana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tanyakan ke ahli perkambingan. Oh. Jadi yang lebih paham tentang kambing, tentu peternaknya lebih tahu. Oh, ini bahkan kambingnya. rabun saya tidak boleh. Oh, enggak boleh. Oh. Rabun, kemudian apalagi buta ya, atau cacat telinganya ada terpotong atau teriris, ada luka misalnya. Kalau luka pincang. merek kan merek. Oh, enggak, itu enggak termasuk. Tidak, saya kan ada merek, ada luka. Iya, ada yang dikasih ada merek. luka capnya. Iya kan? Tapi kalau saya cenderung kepada penjelasan para ulama yang mengatakan bahwa kalau bisa tidak dilukai dengan kalau bisa memberikan merek atau penanda pada sapi tersebut, hewan kurban tersebut tanpa dilukai, itu lebih afdal. Di merek capnya partai. Atau dicet saja di stand. Bisa itu. Spilo. Bisa Ustaz. Mungkin ahli sapi lebih paham. Oh, tapi dalam syariat tiada itu saatnya tidak diatur. Enggak. Kalau di merek sapi pakai Iya, pil. artinya kan untuk keamanan kan? Iya. Oke. Terus Ustaz, selain itu juga kan pembelajaran kurban sebenarnya bagaimana ikhlas Ustaz ya, karena melihat Nabi Ibrahim. Masya Allah. Iya. Sorry Ustaz. Siap. Tuh, Ustaz juga belum kita bertanya sudah Masya Allah. Saya Enggak, saya dengar Nabi Ibrahim itu langsung terbayang pengorbanan beliau untuk Allah itu luar biasa. Nah, itulah Ustaz. Itu di situ juga bisa kita dapatkan pelajaran Ustaz ya. Sangat banyak. Oke. Kasihkan dulu kita pelajaran Ustaz. Siap. Saya jadi tertarik juga ini Pak Ustaz. Mau berkurban? Iya, Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa tahun ini. Jadi Amin. Nabi Ibrahim alaihissalam itu banyak sekali yang Allah latih pada diri beliau terkait masalah berkorban untuk agama, berkorban untuk Allah. Dan ini juga pelajaran buat saya dan kita semua. Kadang-kadang kita kalau untuk urusan yang lain-lain kita rela berkorban mati-matian, rela kita berkorban apa saja. Contoh, untuk prestise keduniaan, untuk popularitas, untuk rating, untuk harga diri, untuk jabatan, Kayaknya sahabat channel semua ini. untuk naik jabatan, untuk dapat kedudukan, posisi strategis misalnya. Itu kita kadang-kadang tidak berpikir itu. Apapun rela kita korbankan, padahal itu sifatnya keduniaan. Salah? Tidak salah. Oke. Boleh, sah-sah saja. Cuma coba kita kontemplasi. Masing-masing kontemplasi ke diri masing-masing. Adakah raihan ini segreget itu berkorban untuk agama?
Dan dari kata ibadah kurban itu sendiri kan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia korban. Berkurban artinya kita berkorban. Kita dituntut kalau hari ini kita meneteskan darah dari hewan kurban itu, kita niatkan karena Allah, maka bisa jadi satu saat nanti kita akan diminta untuk mengalirkan darah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nyawa menjadi konsekuensinya. Misal dalam jihad fisabilillah, tentu bukan dengan definisi jihad yang dipahami oleh para radikalis dan teroris. Ya, karena itu kadang-kadang ayat-ayat jihad sering disalahpahami. Ya. Nanti bagus Bang Arif kita bahas khusus tentang memaknai jihad itu seperti bagaimana. Karena ini sering menjadi tuduhan kepada Islam. Ini Ustaz minta diundang 2 kali. Ustaz ganti saja Ustaz Irwan nanti tahun depan. Ustaz Irwan, assalamualaikum. Tidak bercanda Ustaz tetaplah. Kan takutnya Ustaz nanti ikut DPR apa. Ustaz Irwan ini sibuk sekali Masya Allah. Sibuk beliau. Betul. Didampingi. Sudah lanjut Ustaz. Jadi kalau saya diundang lagi kedua kali ke podcast Saraba Channel, saya datang. Kalau tidak diundang, saya doakan. Doakan diundang? Hah? Doakan kebaikan. Tapi saya suka sih Ustaz Raihan ini karena kan dia baik tuh dan sulit dilupakan. Masuk ilmu tende. Tidak kan Raihan ini baik dan sulit dilupakan tuh begitu. Asalnya tidak tahu. Ustaz. Ya. Sedikit itu. Silakan. Oh tadi belum selesai. Pengorbanan Nabi Ibrahim. Oh iya. Nah, jadi hampir setan. Nabi Ibrahim beliau lama menanti mau punya anak. Beliau kan punya anak di usia yang sudah tua. Betul. Sudah sepuh. Nabi Ismail. Ya, dari beliau kan punya 2 istri. Nah, Vini jangan pelan suara kayak Pak Gosip Nabi Ibrahim. Oh enggak apa-apa. Langsung pelan suaranya. Jadi Nabi Ibrahim punya Saya begini. Beliau punya 2 istri. Oke. Ganti volume. Jadi Nabi Ibrahim punya 2 istri. Iya. Sarah alaihissalam dan Hajar alaihissalam. Istri pertama Sarah. Ketika bersama Sarah berumah tangga, Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan ikhtiar untuk berpoligami. Menikahi Hajar yang sebetulnya Hajar itu dinikahi oleh Sarah. Sudah Sarah. Ya. Hajar itu dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Itu rekomendasinya Sarah istri pertama. Jadi dia yang memilihkan istri untuk suaminya. Aduh, berat. Sarah itu. Berarti Sarah berkorban nih. Dia berkorban. Kayak Zainab juga. Allahu Akbar. Iya, maksudnya Didul kan? Oh iya, Sarah iya. berkorban untuk Zainab. Iya. Oke, lanjut. Baik. Jadi Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Setelah menikah dengan Hajar, lahirlah Ismail. Tidak lama Nabi Ismail lahirlah Nabi Ishak lewat rahimnya Sarah. Jadi terkadang solusi itu Allah datangkan setelah kita mau mengorbankan ego dan perasaan kita. Oke. Nah, Nabi Ismail lahir, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa Hajar alaihissalam dan Nabi Ismail di sebuah lembah tandus. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Kering. Di sebuah lembah yang disebut dalam Al-Quran Bakkah. Yang kemudian juga kita kenal dengan istilah Makkah, kota Makkah. Iya. Itu waktu itu belum kota, lembah tandus, kering kerontang. Apa perintah Allah? Letakkan istrimu dan anakmu di situ. Diletakkan untuk apa? Tinggalkan. Nabi Ibrahim tidak tanya lagi, ya Allah kenapa saya harus tinggalkan anak istriku? Ini bagaimana? Enggak. Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Apa yang Allah perintah, saya kerjakan. Tapi Nabi Ibrahim sosok suami dan sosok ayah yang demokratis ya. Dia mengajak diskusi istrinya. Wahai istriku, saya diperintah oleh Allah untuk membawamu ke sebuah lembah tandus dan saya diperintahkan untuk meninggalkanmu di sana. Singkat cerita, sampai di lembah tersebut, Nabi Ibrahim beranjak pergi. Hajar alaihissalam memanggil, "Ya Ibrahim, ahadha amrun min rabbik?" Atau dalam riwayat lain disebutkan Hajar mengatakan, dia bertanya, "Allahu amaraka bihadha?" Apakah benar Allah yang perintahkan kamu melakukan ini? Nabi Ibrahim tidak menjawab karena berat. Beliau seorang suami juga sebenarnya berat meninggalkan istrinya. Ini manusiawi. Anaknya masih bayi, baru lahir. Yang sudah lama ditunggu-tunggu. Diulang-ulang tanya, "Allahu amaraka bihadza?" Sampai 3 kali Hajar bertanya, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang perintahkan ini wahai Ibrahim suamiku? Nabi Ibrahim menganggukkan kepala, tanda membenarkan bahwa iya ini perintah Allah.
Apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu pergilah engkau, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini. Itu kekuatan tauhid, kekuatan iman. Iya. Pengorbanannya Nabi Ibrahim jelas. Pengorbanannya Hajar sebagai istri, ditinggal sendiri, mengurusi anak yang masih kecil, jelas. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim bertahun-tahun meninggalkan, jadilah lembah Tandus itu kota yang ramai. Bertahun-tahun dia tinggal? Bertahun-tahun. Sampai singkat cerita ya, muncul Zamzam, kemudian bagaimana Hajar sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali, bolak-balik sampai muncul Zamzam di dekat telapak kaki Nabi Ismail. Jadilah perkotaan tempat. Orang datang membangun pemukiman di sana. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menemui anaknya, Ismail. Ditemui Ismail, ditemui Hajar di kota Mekah. Baru saja berjumpa beberapa waktu, tidak begitu lama. Datang lagi perintah Allah. Apa perintahnya? Sembelih anakmu. Sembelih anakmu. Nabi Ibrahim ajak diskusi anaknya. Ya. Tidak sama mungkin dengan sebagian orang tua hari ini yang tidak memahami parenting, ya, khususnya parenting Islam. Ketika misalnya ada sesuatu yang menurut dia baik untuk anaknya, dia pakai metode pokoknya bapak bilang sudah ini yang baik, ini yang kurang. Tidak usah banyak tanya, kerjakan saja A B B. Kayak bapaknya Ustaz tadi. Suruh masuk polisi tadi. I love you ayah. Ya, jadi. Love you juga. Jadi Nabi Ibrahim aja diskusi. Wahai anakku Ismail, inni ara fil manami, saya melihat dalam mimpiku aku mau nyembelihmu. Dan mimpi seorang nabi itu wahyu, itu perintah. Nabi Ibrahim tidak langsung membahasakan, wahai Ismail, siap-siap kau ya. Besok pagi tuh saya mau potong kau punya leher, siap-siap saja. Pokoknya tidak ada istilah apa, ini perintah Allah ini, kau ikuti saja. Enggak. Tidak begitu ya. Nabi Ibrahim rapat pleno dulu kan. Rapat pleno dulu. Iya. Ajak diskusi. Madza tara? Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu, Nak? Apa kata Nabi Ismail? Wahai ayah, ya abatif alma tu'mar. Kerjakan apa yang Allah perintahkan itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Aku anakmu akan termasuk hamba-hambanya yang bersabar. Artinya saya siap menerima perintah Allah itu. Sembelihlah saya. Fadal abah gitu. Fadal abah. Iya. Nah, singkat cerita diletakkan Nabi Ismail. Kemudian pada saat pisau yang digunakan Nabi Ibrahim untuk menyembelih itu hendak mendekati kulit leher Ismail, Allah gantikan dengan seekor domba dari surga. Seperti itu. Itulah kira-kira sejarah singkat dari ibadah kurban itu. Jadi yang penting ikhlas dulu, Ustaznya. Ikhlas dulu. Iya, soal perintah Allah ini. Perintah Allah. Betul. Dan itu kita garis bawah itu, stressing dari perkataan Hajar. Idzan lan yudayyi'ana. Silahkan kau pergi. Allah yang perintah, berarti Allah tidak akan sia-siakan saya dan anakku di sini. Karena keyakinan itu ada, tauhid. Keyakinan itu ada, tauhid itu ada. Oke. Keren. Jadi kalau teman-teman mau berkurban, yakin saja. Maksudnya pasti Allah gantikan juga rezeki dengan yang lebih baik. Kalau misalnya masih ragu karena aduh kayaknya ini akan sulit ini dapat keuangan kalau kurban tahun ini. Yakin saja. Ini untuk teman-teman ya, saya tidak. Tapi bagaimana dengan harapan yang kayak begitu Pak Ustadz? Apa itu? Saya mau berkurban nanti juga digantikan begitu. Tidak masalah. Oh, tidak Tidak masalah. masalah. Kita mengerjakan satu kebaikan atau satu ibadah, berharap Allah akan memberikan ganjaran. Justru memang Allah suruh kok kita kayak begitu. Janji Allah. Janji Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menjemput ampunan Tuhanmu, ampunan Allah, wa jannah. Kita diiming-imingi surga sama Allah. Jadi kalau surga saja kita disuruh berharap bisa dapat surga, apalagi cuma dapat imbalan yang boleh. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, karena itu keyakinan juga. Ya, kadang orang mengkritisi, menganggap tidak ikhlas kau sholat. Iya, Pak. Masa kau sholat tapi niatmu supaya kau nanti dimudahkan lamaranmu diterima misalnya. Iya. Padahal justru Allah memberikan jalan itu. Boleh kita beribadah dengan niat agar Allah memberikan sesuatu yang lain. Boleh. Berarti kalau kita berdoa menyebut nama juga tidak apa-apa Pak Ustadz? Berdoa menyebut nama. Maksudnya dia mungkin ini ya, saya luruskan sama takutnya dia ini dia menyebut, ya Allah jodohkanlah saya dengan dia. Iya, begitu Pak Sebut nama, itu tidak apa-apa spesifik. Tidak apa-apa, spesifik. Ya maksudnya namanya juga harus lengkap ya kan. Takutnya Iki Imron kan. Jadi doa itu ada bermacam-macam. Kau minta Iki Ogda yang muncul Iki Karantarun. Saya juga kan bilang semua. Jadi ada macam-macam doa Bang Arif. Ada macam-macam doa. Ada doa yang dia tidak menyebutkan secara spesifik
dan ada yang doa menyebutkan spesifik apa permintaannya. Dua-duanya boleh. Oke. Kalau contohnya doa yang tidak spesifik, tidak merinci, itu seperti doanya Nabi Musa. Dan ini keren juga kita kaji nih barang. Nanti Ustaz, tadi kaji jadi kaji enggak. Singkat ya. Okay. Jadi Nabi Musa itu beliau berharap mau punya jodoh. Oke. Mau punya pasangan. Tapi Nabi Musa mintanya sama Allah, dan Nabi Musa sudah ada yang dia center ada. Oh, dia share. Dia share sudah ada. Tapi doanya apa? Dia cuma bilang begini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhanku. Ya Allah, saya ini butuh atas kebaikanmu. Itu saja doa Musa. Apa yang terjadi? Bukan cuma jodoh dia dapat istri, mertuanya kasih pekerjaan, dapat tempat tinggal gratis, digaji lagi sama mertuanya. Kalau ada Pertamina yang mertuanya pasti dikasih Pertamina. Ini resep khusus ya. Tapi Ustaz, sorry nih. Ada lagi sorry. Ada kalau ada doa begini kan biasa paling penting Tuhan juga biasa orang. Apa itu ya? Ya Allah kayak kemarin ya Allah. Kalau doa begitu saya. Kayak biasa begini Mas. Ya Allah kayak begini sama ya Allah kayak begitu Mas. Dia berdoa kan. Misalnya hari ini saya berdoa. Oke. Ya Allah, jodohkanlah saya dengan ini. Oh, dia sudah sebutkan. Besoknya dia berdoa. Karena supaya singkat, ya Allah doa kayak kemarin. Sudah malas. Kalau saya sih berpikir mungkin dia lagi buru-buru. Jadi doanya dipersingkat saja. Jadi Allah lebih paham apa yang saya, ya Allah yang kayak kemarin saja. Karena apa? Kita berpikir juga Allah tahu isi hatinya kita. Iya. Gitu. Tapi hati-hati. Jangan keterusan. Nanti kita menganggap Allah sudah tahu juga isi hatiku, tidak usah berdoa. Jangan juga. Jangan, tetap berdoa. Karena Allah yang bilang, Nabi Muhammad SAW yang bilang, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang enggan meminta kepada Allah atau malas berdoa kepada Allah, yaghdab alaih. Allah justru marah sama dia. Jadi bedanya sama manusia. Kalau kita datang mengetuk pintu makhluk, pintu manusia, sekaya apapun dia, berkuasa apapun dia, setinggi apapun jabatannya, sodorkan proposal, percayalah, dibantu ataupun tidak dibantu, segera dibantu atau ditunda untuk dibantu, tetap kita harus percaya manusia itu punya keterbatasan. Berkali-kali berulang-ulang, lama-lama dia bosan. Ini Raihan ini dia terus datang minta bantuan. Ada begitu? Ada begitu? Ada lah, manusia tuh bisa. Iya, itu manusia. Beda dengan Allah. Allah makin banyak kita merengek, makin banyak kita menunjukkan, ya Allah saya butuh ya Allah. Makin banyak kita mengemis, Allah itu makin suka. Makanya Allah itu namanya As-Samad. Qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah yang Maha Esa, Allahus Samad. Apa arti As-Samadu itu? Kullu syai'in yahtaju ilaihi wa huwa la yahtaju ila syai'in. Allah segala sesuatu butuh kepadanya dan dia tidak butuh sesuatu pun dari segala sesuatu. Itu makna As-Samad. Masya Allah, luar biasa ini. Luar biasa episode kali ini. Iya, episode kali ini. Kenapa? Kamu merasa bahwa narasumber kita kali ini seperti apa, Vini? Tiada jerak-jerak gini, Ustaz. Langsung. Luar biasa. Tidak sia-sia kita datang kemari. Iya, seperti dapat apa? Bagaimana? Hidayah. Iya. Seperti begitu, Ustaz. Tapi Ustaz, kalau misalnya nih, kalau ada misalnya orang yang kemudian lagi berpasangan lah, katakanlah berpasangan, terus mau ke jenjang yang serius. Baik. Selain berdoa dan mencukupkan uang itu, apalagi ikhtiar yang harus mereka lalui? Selain berdoa dan mencukupkan modal, iya, apa saja ikhtiar yang dilakukan? Sebenarnya mengumpulkan modal itu sudah bagian dari ikhtiar yang mau tidak mau harus dilakukan, apalagi bagi pihak laki-laki. Ya. Kemudian berdoa itu jelas di samping kewajiban itu memang juga kebutuhan kita sebagai hamba, tentu butuh pertolongan Allah. Di samping itu saya cenderung begini, jodohmu adalah cerminan dirimu. Jangan sibukkan diri kita mencari siapa yang pantas. Pantaskan saja dirimu agar Allah pertemukan dengan yang pantas. Kadang kita terlalu ribet. Ya Allah, saya maunya begini. Ya Allah, jangan yang itu. Pokoknya Allah yang. Tapi ciri-ciri jodoh itu ada enggak? Ciri-ciri jodoh, tanda-tandanya. Ada. Kita berjodoh. Ada. Nah, ini saya pertanyaan sebenarnya Bini, tapi saya bantu kok Bini. Ada. Nabi kasih resep.
Kalau untuk pihak wanita dan keluarga wanita dalam menerima orang yang datang mengajukan lamaran, resepnya begini. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau sudah datang seorang laki-laki yang engkau lihat agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka terima saja lamarannya. Oh, dua itu saja. Itu untuk pihak wanita dan keluarganya. Kenapa agama dan akhlak? Padahal akhlak itu kan sebetulnya bagian dari agama. Betul. Kenapa Nabi pisahkan? Nah, ini disebut dengan kaidah dzikrul khas ba'dal 'am. Disebutkan yang lebih spesifik tentang akhlak setelah disebutkan secara umum tentang agama. Kenapa begini? Ada orang secara tampilan, bagus sekali agamanya. Masya Allah. Tampilannya soleh banget. Iya. Ahli masjid banget. Iya. Rajin ngaji. Disuruh imam, mantap suaranya pimpin sholat jadi imam. Bahkan mungkin hafalan Qur'annya banyak. Tapi ringan tangan. Berarti akhlak error. Tapi mulut tidak bisa dikontrol mengucapkan kalimat-kalimat yang baik terhadap pasangannya. Terlontar kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan. Error akhlaknya. Jadi agama ini sebetulnya tidak hanya sekedar tampilan. Makanya saya itu dalam program dakwah yang saya jalankan, di mana-mana saya selalu bicara ke teman-teman, jangan kita beragama terjebak pada simbolisasi. Ya itu satu, tidak banyak songkok toh? Tidak juga seperti itu ya. Jadi memang saya tadi lupa bawa songkok. Oh lupa. Iya, lupa bawa songkok. Ketinggalan. Jadi jangan terpaku pada simbol. Kenapa? Karena tampilan itu bisa dipoles. Bisa orang cari songkok, sorban, jubah, gamis, koko, sarung itu di Tanah Abang pun bisa didapat. Di Pasar Masomba juga banyak. Kenapa jauh sekali di Tanah Abang? Terus Ustaz, tadi supaya tidak jauh Ustaz. Jadi untuk pihak wanita dan keluarganya penilaiannya itu. Agamanya dan akhlaknya. Kalau pihak laki-laki? Iya. Kenapa tidak disebut soal hartanya, pekerjaannya? Karena itu sebetulnya tanpa disebutkan memang seorang laki-laki itu harus menjadi seorang pekerja. Harusnya seorang petarung. Jadi itu istilahnya sudah include. Nah, bagi seorang laki-laki dalam memilih calon istrinya, maka Nabi kasih resep begini. Lihat cantiknya, lihat nasabnya, keturunannya, lihat hartanya, lihat agamanya. Cantiknya, nasabnya, hartanya, agamanya. Kenapa agama jadi paling terakhir, Pak Ustadz? Baik. Tunkahul mar'atu li arba'. Saya kepada Fadli, sorry masih panjang Fadli. Sorry Fadli ya. Lanjut. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha karena kecantikannya. Wali hasabiha karena jalur nasabnya, keturunannya. Wali maliha karena hartanya. Wali diniha karena agamanya. Sebelum saya jawab kenapa agama diletakkan yang keempat. Panjang ini. Sorry Fadli ya. Begini. Laki-laki itu memang Allah taruh fitrahnya, memang pandangan itu yang menjadi tolak ukur. Jadi maaf, saya kasarnya mungkin saya sebut munafik kalau ada laki-laki bilang saya biar tidak cantik istriku, yang penting bagus agama. Saya anggap itu munafik. Saya anggap itu tidak laki banget. Iya, berarti ada sesuatu yang tidak tuntas sebetulnya dengan dirinya kalau dia bilang enggak usah cari yang cantik. Ya meskipun kan cantik itu beda-beda nanti, relatif. Iya. Tapi harus cantik. Kenapa kita dianjurkan mencari yang cantik? Biar nanti tidak ada peluangmu selingkuh. Kau puas dengan pasanganmu. Tidak ada alasanmu nanti untuk bermain di belakang. Istrimu cantik, kenapa kau harus selingkuh? Maksud Ustadz jangan marah begitu. Kayak di mana? Ganti baru. Iya. Kecantikannya, kemudian jalur keturunan. Ini penting. Nasabnya. Ya, dia dari wanita yang baik-baik, kemudian dari mana latar belakang keluarga itu juga penting. Yang ketiga adalah hartanya. Ya, meskipun nanti kan pada akhirnya harta istri adalah milik istri, bukan milik suami, tidak apa-apa. Tapi menilai dia bagaimana kondisi finansial itu juga dibolehkan. Kok banyak banget ini? Lumayan lah. Amin ya Allah. Karena kita disuruh sama Nabi menikah itu wa ankihul akfa aminkum. Nikahkanlah di antara keluargamu itu dengan calon pasangannya yang akfa'a, sekufu. Itu penting juga. Sekufu. Masalah kesukuan, masalah latar belakang pendidikan, masalah finansial, itu penting, itu diselaraskan. Jangan nanti dia bertengkar, keluar bahasa-bahasa. Memang susah perempuan S3 dapat, laki-laki cuma tamatan SMA. Itu kan pengaruh nanti. Nah, termasuk masalah kesukuan,
bahasa itu berpengaruh. Kadang lain maksudnya dia bahasanya, tapi karena ini sukunya lain, pasangannya lain, makanya ditangkap juga lain. Itu penting untuk diperhatikan. Itu baru agamanya yang keempat. Kenapa diletakkan terakhir? Kenapa? Karena Allah mengkoordinir laki-laki ini untuk memuaskan memang yang tiga ini. Cari memang kau yang cantik, cari memang kau yang bagus, anak baik-baik, keluarganya baik-baik. Kalau perlu memang kau lihat dari sisi finansialnya, latar belakang pendidikannya dan lain-lain, silakan kau lihat. Tapi Allah kunci agamanya. Biar cantik bagaimana, biar kaya bagaimana, biar keturunan bangsawan bagaimana, keluarga baik-baik. Kalau agamanya si dianya yang tidak bagus, tidak berguna yang tiga ini. Kalau Buya Hamka rahimahullah membahasakan itu teori 1000. Kecantikan itu 0, harta itu 0, keturunan itu 0, agama itu 1. Kalau kau dapat agamanya, kau dapat nilai 1 meskipun 3 ini tidak ada. Tapi kalau ada semua 3 ini ditambah agama, maka menjadi 1000 lengkap. Tapi kalau tiada agamanya 0 jadi. 0 jadinya. Nah, saya tanya Vini Ustaz yang lebih. Oke, sip. Tapi Ustaz terima kasih banyak ini sudah sudah berkunjung ke Saraba. Siap. Ustaz ini salah satu Ustaz yang cepat akrab. Iya. Tiba-tiba nomor baru masuk, kira orang punya uang. Saudara saya ini, saudaranya Akbar Supratman. Siapa jadi ini? Ternyata kita satu grup di MCMI. Siap. Masyarakat Cinta Masjid Indonesia. Masya Allah. Kok kira saya? Arif masuk begitu juga? Satu grup. Pengurus inti provinsi. DMI juga saya. DMI. DMI juga MCMI. Pokoknya apapun, jangan aku kasih masuk di GMKI nah. Apa itu? Gerakan Mahasiswa Kristen kan tidak mungkin toh. Ya, MCMI, DMI, tapi sebenarnya mungkin saja. Masuk GMKI, saya pun kalau ditawari saya akan masuk. Ya, untuk membersamai ada poin-poin tertentu yang bahasa kita bisa dipertemukan. Why not? Ini bagus. Plural Ustaz. Harus. Islam itu agama yang plural, tapi tidak membenarkan pluralisme. Betul. Keren. Harus dibedakan. Nah, Ustaz terima kasih banyak. Saya juga makasih banyak. Jazakallah khair. Insya Allah kita tetap bersahabat Ustaz. Siap. Maaf ini kalau Baku sayang. Baku sayang, baca Quran, sultan menang. Gitu ya? Bersama Al-Quran, sultan berkah, berjaya, menang. Iya. Panjang sekali. Saya tidak hafal Ustaz. Sorry. Terus doakan juga Ustaz Vini supaya bisa ketemu jodohnya. Sudah ketemu. Sudah ketemu. Saya tinggal bagaimana bisa bersatu dan ada doanya Ustaz supaya maksudnya dilancarkan dia dengan pasangannya menuju pernikahan. Kita tersudutkan Sarah sekali. Gini loh. Iya, oke. Kita mau Pak Ustaz. Allahumma yassir laha umuraha. Amin. Ya Allah mudahkan segala urusan, termasuk masalah jodoh. Amin. Minta kemudahan sama Allah. Doakan juga Saraba Ustaz. Siap. Mudah-mudahan Saraba ini tetap solid. Ya. Meskipun jarang sholat Ustaz. Apa? Tidak. Meskipun jarang sholat tapi tetap solid. Masya Allah. Tapi harus sering sholat Ustaz ya? Iya, kalau jaga sholat, insya Allah makin solid. Iya, harus sholat untuk solid. Iya. Betul. Ustaz, sehat-sehat. Siap. Nanti ketemu lagi Ustaz. Siap. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf Ustaz. Siap. Sesungguhnya itu hanya entertain biasa. Masya Allah. Memang ini hanya konten saja. Siap. Sebenarnya saya ini menghormati Ustaz sekali. Cuma karena supaya kontennya bagus, saya bantah-bantah beliau. Sebenarnya saya semua setuju dengan apa kata Ustaz ini. Wah, tende lagi. Betul Ustaz. Saraba, satukan rasa bersama Arif Channel. Masuk. Terima kasih. Siap. Pak Nendra, bukan ya? Ustaz, saya mirip Pak. Ustaz mirip sama anggota DPR kota. Namanya Nendra, mirip coba ya. Pak Nendra mirip. Salam sama beliau. Loh, dia minta salam, Pak minta salam. Oh iya, betul tadi yang salam tadi itu. Mendahulukan salam. Oke, terima kasih Ustaz. Siap. Sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong.